Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga semua anak-anak di rumah sehat. Pak Guru di sini juga sehat. Nah, baik anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Guru di sini dengan EPCUK yang hari ini kita akan belajar tentang materi aktivitas kebugaran jasmani. Tapi sebelum itu, seperti biasa, mari untuk memulai belajar kita kali ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai apa itu atau apa saja aktivitas kebugaran jasmani, nah, Pak Guru akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan latihan daya tahan tubuh, kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan kelincahan untuk kebugaran jasmani. Tujuan yang kedua, menjelaskan variasi latihan daya tahan tubuh, kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan kelincahan untuk kebugaran jasmani. Yang ketiga, mempraktikkan latihan daya tahan tubuh, kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan kelincahan untuk kebugaran jasmani. Dan yang terakhir, mempraktikkan variasi latihan daya tahan tubuh, kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan kelincahan untuk kebugaran jasmani. Nah, seperti itu anak-anak untuk tujuan pembelajarannya. Jadi, hari ini kita akan belajar berbagai aktivitas kebugaran jasmani. Di antaranya adalah latihan daya tahan tubuh, kemudian kekuatan, kelenturan, kecepatan, dan kelincahan. Nah, seperti apa saja berbagai aktivitas kebugaran jasmani tersebut? Mari kita mulai. Yang pertama adalah untuk latihan daya tahan. Ya, untuk latihan daya tahan ini, ya, anak-anak bisa menyimak penjelasan dari Pak Guru, ya. Apa saja yang termasuk pada kegiatan daya tahan, ya. Anak-anak harus mengetahui terlebih dahulu, ya, latihan daya tahan, ya, ini merupakan latihan untuk meningkatkan kemampuan anak-anak agar bisa beraktivitas dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti, ya. Nah, latihannya yang pertama adalah lari pelan atau jogging. Nah, di sini Pak Guru akan berikan contoh, ya. Jadi anak-anak bisa berlari santai atau lari pelan, jogging di depan rumah atau di halaman atau tempat lainnya yang bisa digunakan. Ini untuk lari pelan atau jogging anak-anak. Nah, selanjutnya adalah latihan sirkuit. Latihan sirkuit itu apa anak-anak? Nah, latihan sirkuit itu kita membuat sebuah latihan yang ada pos-posnya. Nah, pertama anak-anak buat dulu tempat, ya, bisa ditandai dengan lingkaran atau tanda tertentu. Kemudian ini lingkaran kedua atau tempat kedua dan tempat atau wilayah ketiga. Nah, yang pertama tadi kita beri nama pos 1, yang kedua kita beri nama pos kedua, dan yang ketiga adalah pos ketiga. Nah, di setiap pos itu kita melakukan apa saja, ya, di latihan sirkuit ini. Nah, di pos yang pertama adalah kita melakukan lompat tepuk. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti pada video ini, ya. Anak-anak melakukan lompat sambil bertepuk di atas kepala dan kedua kaki dibuka saat melakukan tepuk. Ini untuk kegiatan di pos pertama anak-anak. Nah, selanjutnya di pos kedua adalah lari bolak-balik. Nah, anak-anak bisa membuat garis, ya, 2 garis yang digunakan untuk batas untuk lari bolak-balik, ya. Jadi anak-anak bisa berlari dari batas awal, kemudian ketika sudah sampai, ya, bisa berbalik atau lari kembali ke titik awal tadi, ya. Ini bisa anak-anak ulangi, ya. Bisa 3 atau sampai
10 kali tergantung pada kemampuan atau kekuatan anak-anak ya. Nah, yang berikut adalah di pos ketiga. Nah, kegiatannya adalah squat thrust ya. Nah, caranya bagaimana? Pertama anak-anak berdiri, kemudian jongkok, kemudian kaki dijulurkan ke belakang ya, dan kemudian jongkok lagi lalu berdiri. Nah, seperti itu untuk squat thrust ya. Nah, kita coba lagi satu kali ya anak-anak untuk squat thrust. Anak-anak berdiri, kemudian jongkok, kaki diluruskan ke belakang, bangun lagi jongkok dan berdiri. Nah, ini bisa anak-anak lakukan di pos ketiga ini sebanyak 5-10 kali ya. Disesuaikan dengan kekuatan atau daya tahan anak-anak ya. Begitu selanjutnya ya. Nah, di sini anak-anak bisa melihat di lingkaran tadi atau pos-pos tadi. Yang pertama, pos pertama anak-anak melakukan kegiatan lompat tepuk. Jika sudah selesai ya melakukan lompat tepuk ya, misal dilakukan 5-10 kali. Kemudian pindah ke pos kedua, anak-anak melakukan lari bolak-balik ya. Nah, jika sudah anak-anak melakukan squat thrust tadi ya. Seperti itu untuk latihan sirkuit anak-anak pada latihan daya tahan. Nah, latihan daya tahan yang selanjutnya adalah lari cepat memutari lapangan. Jadi anak-anak, nah di sini Pak Guru di halaman sekolah, Pak Guru ibaratkan ada lapangan dan Pak Guru beri batas ya. Nah, lalu kita bisa berlari ya, memutari lapangan ini ya dengan lari cepat ya. Memutari lapangan dengan jarak atau waktu yang relatif lama ya, karena ini untuk melatih daya tahan. Seperti itu anak-anak untuk lari cepat, memutari lapangan termasuk pada kegiatan latihan daya tahan. Nah, untuk latihan daya tahan sampai di sini dulu anak-anak. Selanjutnya kita bisa melanjutkan untuk belajar tentang aktivitas kebugaran jasmani yang berikutnya adalah latihan kekuatan. Nah, di latihan kekuatan ini ya, apa saja ya latihan kekuatan ini bisa anak-anak lakukan ya. Yang pertama untuk melatih kekuatan otot tungkai ya. Nah, yang pertama adalah jongkok berdiri ya. Jadi anak-anak bermula berdiri, kemudian jongkok, berdiri lagi ya. Nah, kita ulang lagi, anak-anak berdiri, jongkok, berdiri. Nah, jongkok berdiri dilakukan anak-anak ya bisa 5-10 kali tergantung pada kekuatan atau kemampuan anak-anak masing-masing. Nah, yang berikut ya untuk latihan kekuatan otot tungkai yang selanjutnya adalah naik turun bangku. Nah, di sini Pak Guru ada membuat kotak ya, ibaratnya bangku. Nah, anak-anak nanti bisa mencari mungkin tempat kota apa yang bisa digunakan untuk naik turun bangku ya. Mungkin bisa batu atau benda apa saja yang bisa anak-anak naiki seperti ini ya. Nah, kemudian anak naik nah dan turun lagi. Ya, lagi naik turun lagi. Nah, ini bisa anak-anak lakukan sebanyak 5-10 kali ya. Bisa lebih tergantung pada kemampuan anak-anak. Dan selanjutnya untuk latihan kekuatan otot tungkai ada half squat jump ya. Jadi anak-anak melakukan half squat jump. Di sini anak-anak berdiri, tangan dikaitkan di belakang kepala seperti ini. Kemudian anak-anak bersiap melompat ya dan kembali ya. Kita ulang lagi, siap, lompat, nah berdiri. Sama, ini bisa anak-anak lakukan sesuai dengan kemampuan atau kekuatan anak-anak di rumah ya. Ini untuk latihan kekuatan otot tungkai anak-anak. Nah, selanjutnya adalah untuk latihan kekuatan otot lengan, bahu, dan dada. Nah, latihannya apa saja? Yang pertama adalah push up. Nah, cara melakukan push up, anak-anak bisa
posisi terlentang seperti ini ya, badan lurus, tangan bersiap menyangga tubuh, kemudian turun ya, lutut, siku ditekuk ya, siku tangan, badan tetap lurus ya, kemudian angkat naik ke atas ya. Kita ulang lagi, turun, naik ya. Ini adalah untuk push up ya. Yang berikut, untuk latihan berikutnya adalah pull up ya. Pull up caranya bagaimana? Anak-anak nanti bisa menggantung di tempat pull up. Jika anak-anak tidak ada di rumah, anak-anak bisa menggunakan batang pohon atau disuruh memegang ya, 2 kayu atau benda yang bisa anak-anak gunakan untuk bergelantungan seperti ini ya. Kemudian anak-anak naik mengangkat badan ke atas seperti ini sampai dagu melewati palang. Ya sudah, turun ya. Seperti itu, kita ulang lagi, naik, turun ya. Seperti itu anak-anak untuk latihan kekuatan otot lengan, bahu dan dada pada pull up. Nah, anak-anak harus hati-hati ya ketika naik, jangan sampai nanti terjatuh ya. Nah, harus berhati-hati ya. Begitu anak-anak untuk latihan kekuatan otot lengan, bahu dan dada. Selanjutnya kita latihan kekuatan untuk otot perut. Di latihan kekuatan otot perut ini ya, anak-anak melakukan sit up pertama. Ya, anak-anak bisa meminta bantuan untuk memegang kakinya. Posisi seperti ini ya, tidur, tangan dikaitkan di belakang kepala, lutut ditekuk ya, dipegang oleh teman yang ada di rumah atau saudara atau keluarga. Nah, kemudian anak-anak berusaha bangun. Nah, kemudian tidur lagi. Kita coba lagi ya, bangun. Nah, tidur lagi ya, seperti itu. Dilakukan berapa kali anak-anak? Nah, tergantung kekuatan anak-anak di rumah. Nah, seperti itu anak-anak. Kemudian untuk latihan kekuatan otot berikutnya ya, otot perut, anak melakukan menekuk kaki ke arah dada. Ya, caranya anak-anak tidur terlentang seperti ini dulu, lalu kaki atau lutut diangkat ke arah dada seperti ini, kemudian diluruskan kembali. Kita ulangi lagi, tarik dan lurus seperti itu ya, untuk latihan kekuatan otot perut. Nah, selanjutnya adalah untuk latihan kekuatan otot punggung. Untuk latihan kekuatan otot punggung ini ya, anak-anak lakukan yang namanya back up. Caranya anak-anak seperti sit up tadi, namun sekarang telungkup ke bawah ya, dan dipegang. Ada yang memegang kakinya dari belakang di sini seperti ini. Lalu tangan anak-anak dikaitkan di belakang kepala dan naik ke atas seperti ini. Dan turun ya, kita coba lagi, naik, turun ya. Seperti itu untuk latihan kekuatan otot punggung atau back up. Bagaimana anak-anak sampai di sini, apakah bisa dimengerti? Baik, jika bisa dimengerti, kita lanjutkan anak-anak. Nah, yang berikut adalah untuk latihan kelenturan. Nah, di latihan kelenturan ini apa saja latihannya? Yang pertama, untuk latihan kelenturan persendian punggung, lengan, dan leher, anak-anak meminta bantuan ya. Contohnya seperti ini, kita bermain bola ya. Caranya anak-anak bisa memindahkan bola ini dengan cara ya, memberikan bola sambil melewati kedua kaki seperti ini ya. Nah, begitu, melewati kedua kaki ya. Nah, lalu yang di belakang terima dan dilanjutkan ke belakangnya seperti itu ya. Nah, bisa anak-anak variasikan melewati di antara kaki, kemudian samping kaki kanan, samping kaki kiri. Nah, ini untuk latih persendian punggung, lengan, dan leher. Semuanya itu akan merasakan latihan ini. Nah, yang selanjutnya adalah untuk kelenturan lutut. Latihan kelenturan lutut ini, anak-anak berdiri, kemudian angkat salah satu kakinya, tarik sampai menempel dada seperti ini. Ya, gantian kaki kiri, kemudian kaki kanan. Jika sudah, kita masuk pada
Eh, yang kedua, ditekuk di belakang seperti ini. Dan ganti kaki kanan, kemudian kaki kiri. Begitu anak-anak untuk kelenturan lutut. Dan selanjutnya kelenturan pergelangan tangan. Untuk latihan pergelangan tangan ini, anak-anak bisa mengaitkan tangannya di atas ya, seperti ini ya. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak duduk berhadapan dengan bantuan saudara yang ada di rumah atau kakak, adik ya. Kemudian saling menarik tangan berpegangan ya. Gunakan atau fokus pada kekuatan pergelangan tangan ya. Tarik seperti ini ya, kemudian kembali. Ya, gantian seperti itu anak-anak. Nah, yang berikut anak-anak kita masuk pada latihan kecepatan. Di latihan kecepatan ini ya, anak-anak akan terasa lebih capek karena kecepatan ini merupakan usaha untuk berpindah tempat dengan menggunakan kekuatan yang maksimal ya, atau berlari ke titik awal menuju titik yang ditentukan ya secara cepat ya. Pertama, anak-anak bisa latih kecepatan dengan lari melompati palang, atau di sini Pak Guru menggunakan kardus ya. Anak-anak nanti juga bisa menggunakan kardus yang ada di rumah ya, atau benda lain yang tidak berbahaya. Anak-anak, ini kardusnya, kemudian anak-anak berlari cepat lalu melompat kardus. Begitu. Nah, selanjutnya adalah lari cepat ya, anak-anak buat batas dulu. Kemudian silakan berlari dengan cepat. Nah, begitu anak-anak untuk latihan kecepatan. Nah, selanjutnya kita masuk pada latihan yang terakhir, yaitu latihan kelincahan. Di latihan kelincahan ini ya, anak-anak juga tetap harus menggunakan kekuatan atau kecepatannya ya, di mana kelincahan ini merupakan kemampuan atau cara bagaimana untuk merubah arah ketika anak-anak berlari atau sedang melakukan latihan kecepatan ya, berpindah arah atau merubah arah dengan cepat atau dengan baik. Nah, latihan yang bisa digunakan adalah lari bolak-balik. Anak-anak bisa membuat batas seperti ini, kemudian silakan lari bolak-balik ya, lari bolak-balik ya, bisa 2 kali bolak-balik atau lebih, disesuaikan dengan kekuatan atau kemampuan anak-anak di rumah. Nah, yang kedua adalah lari berkelok-kelok ya, lari berbelok. Di sini Pak Guru menggunakan lintasan kotak ya, kemudian anak-anak bisa langsung berlari ya pada kotak itu ya, lari dengan cepat ya, kemudian berbelok juga dengan cepat ya, berbelok arah mengikuti garis ini ya. Nah, ini ketika anak-anak melakukan perubahan arah saat lari cepat ini, itulah kelincahan yang sebenarnya. Seperti itu anak-anak untuk latihan kelincahan ya. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Kita telah belajar berbagai aktivitas kebugaran jasmani mengenai tadi ya, daya tahan, kekuatan, kecepatan ya, kemudian kelenturan ya, dan yang terakhir adalah kelincahan. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan tugas untuk anak-anak ya. Tugasnya yang pertama adalah anak-anak menjelaskan jenis-jenis latihan yang ada pada aktivitas kebugaran jasmani ini. Silakan dijelaskan ya, latihan daya tahan itu apa ya, kemudian latihan kecepatan itu apa, latihan kekuatan itu apa, kemudian kelenturan dan kelincahan juga itu apa maksudnya. Yang kedua, anak-anak mempraktikkan jenis-jenis latihan aktivitas kebugaran jasmani yang kita pelajari hari ini ya. Dan yang terakhir, coba anak-anak ukur ya kemampuan sit up, back up, dan push up tadi selama 1 menit ya. Silakan anak-anak melakukan selama 1 menit dan dihitung berapa kali jumlahnya
Itu untuk aktivitas kebugaran jasmani. Tugasnya, jangan lupa tugasnya diserahkan pada Pak Guru atau Ibu Guru. Seperti itu anak-anak, semoga anak-anak paham dengan materi yang Pak Guru sampaikan. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan anak-anak juga bisa menuliskan namanya di kolom komentar ya, sebagai bukti bahwa anak-anak telah belajar bersama di sini ya. Seperti itu anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita atau pembelajaran kita. Sampai jumpa. Seperti itu anak-anak, tetap semangat berolahraga, semangat belajar, dan terus berolahraga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam PJ.